Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama tentu dipatarak kaitan ra'a syukur kemarajata lori sisi arajanganna pungala ta'ala buang irap pancaji engi yamananna sewa-sewai maka bali-bali na pancaji asoy na pancaji weni na pancaji tikae na pancaji bosi na pancaji susai na pancaji patpenya mengi makoto para paimeng na pancaji atungenge nenia amatingi aga narapini pasukena alena taumalapita Bapak Haji Anwar. Mudah-mudahan beliau rewari pamasena pungala ta'ala rigau engkana na capuri deci nari tengah pungala ta'ala na sabat tengah pamase na ditarima lampu ia manana papedece ia pura na karesuang riwatuna tuwarilino di palap-lapingan ngiri pungala ta'ala makoto para upay mangriak dampeng ia manana dosa-dosana para kuaman miriwala inasabak papinyama temagangka ia naritu surga pamasina pungala ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan di muka bumi ini tidak bisa lepas daripada tiga hal. Angka telu sewa-sewa dena ulli masalah rupatawi. Yang pertama, manusia tidak bisa lepas daripada masalah. Semua manusia mempunyai masalah. Degaga tahu degaga masalah. Ketika ada manusia mengatakan saya tidak mempunyai masalah, justru itulah masalah yang paling besar. Ada masalahnya di ekonominya, ada yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya, ada yang mempunyai masalah di pekerjaannya. Bahkan kalau kita masih lajang, masih jomblo, maka kadang-kala muncul masalah. Teman-teman, sahabat tidak pernah berhenti bertanya, kapan menikah? Maka itu adalah sebuah masalah. Maka ketika kita menikah, maka masalah sudah selesai. Tetapi akan muncul masalah yang baru. Kapan punya anak? Engkau matu anak tak, maka selesai masalah, tetapi akan muncul masalah yang baru. Makanya manusia tidak bisa lepas daripada masalah, tetapi tugas manusia bagaimana menyikapi masalah tersebut sehingga tidak merusak tatanan kehidupannya. Maka saya kadang-kala memberikan perumpamaan garam. Ketika kita ke pasar membeli garam satu kantong, kemudian kita simpan di dalam satu ember air, kemudian kita aduk. Setelah diaduk kita cicipi, maka pasti akan terasa asin. Tetapi ketika garam itu satu kantong dituangkan dalam satu bak besar air, ketika kita aduk, maka kemungkinan rasa asinnya akan berkurang. Tetapi jika seandainya saja satu kantong garam itu kita letakkan, kita tuangkan di sungai, kemudian kita aduk,
kemudian kita cicipi airnya, maka yakin dan percaya kita tidak akan merasakan asinnya garam. Maka begitulah cara kita menyikapi masalah. Sebesar apapun hati kita, maka seperti itulah kita menerima masalah yang kita hadapi. Kalau hati kita sempit, napai masalah cete tapaliwa niresakna yola. Akan tetapi ketika kita mempunyai hati yang lapang, senantiasa kita sandarkan kepada Allah, maka yakin dan percaya sebesar apapun masalah yang kita hadapi, maka kita akan melewati dengan tenang, karena kita yakini itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat hambanya. Karena biasa tu anu boleh kita nasi cocoki atie, tetapi si tongan-tongan na iya na tu kami nama lebih. Saya pernah membaca sebuah literasi seorang gadis yang menanam berbagai macam bunga di depan rumahnya. Setelah bunganya itu tumbuh, matake maceli bunga-bungana, kemudian ia menatap bunga-bunga tersebut, kemudian muncul dalam pikirannya, maka puang sepertinya masih kurang. Ini bunga-bunga alangkah lebih indahnya, alangkah lebih eloknya bila ada kupu-kupu yang berterbangan di atasnya. Sehingga meloduang dari Allah Ta'ala, ya Allah, datangkan kepadaku beberapa ekor kupu-kupu. Beberapa hari kemudian, yang ia minta adalah kupu-kupu, yang datang adalah ular. Sehingga menggerogoti daun-daun bunga tersebut, gangkanna capu bunga-bungana, capu nandai ular. Kemudian si gadis ini merasa kecewa, berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Apa yang ia minta kontradiksi dengan kenyataan. Meloi kupu-kupu, tetapi yang datang adalah ular. Kemudian beberapa minggu kemudian, ternyata kupu-kupu ini berproses menjadi kepompong, dan kepompong ini berproses menjadi kupu-kupu. Artinya apa? Nareko angker yang lori Allah Ta'ala, kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita minta, maka laluilah. Bisa saja itu adalah proses seperti proses ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia tidak bisa lepas daripada perbincangan orang lain. Jadi namoni tumaga bateta melo pakasingi wi alewi. Tentu manusia ingin dipuji, tentu manusia ingin terlihat mulia di hadapan sesama manusia. Tetapi namoni maga bateta melo pada cengi aleta, maka kita tidak bisa lepas daripada perbincangan orang lain. Papole kide ceng na carita kita we. Apalagi nari kojak memang nari papole. Kita meniti puncak kesuksesan na carita kita we, melo kima parece na carita kita we, maka resikonya itu, karena itu sudah menjadi sunnatullah. Manusia tidak bisa lepas daripada perbincangan manusia, apakah itu perbincangan baik, begitu pula perbincangan buruk. Kemudian yang ketiga, manusia tidak bisa lepas daripada ajal. Nah iya rupa tahu na ulle lepo boleh di ajalna. Likulli shay'in hasad. Segala sesuatu mempunyai masa panen. Angka mana waktu engalanna. Wa hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Nah iya waktu engalanna umatku. Nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama bela pallawanganna anna pulona si bawah 70 tahun. Narik ko angka lebih 70 tahun, maka sebagian ulama mengatakan itu adalah bonus disukuruki nasaba angka mo panaweki waktu pengalah ta'ala untuk papole amal amarecing mancaji bokot temawari
baja sengadia nareko narapi ni pasuketa nawere mopi kesempatan pengalah ta'ala untuk tobatkan dosa nia atas salam ia pura dipapole mapura lalui. Akan tetapi ini hanya gambaran umum yang diberikan oleh Rasulullah. Tetapi detona tinggi ala patokan. Umur saya malam ini 40 tahun. Umur saya malam ini 50 tahun. Berarti angka mopa 20-30 tahun mangoloi. Tidak bisa dijadikan patokan. Nasabah syaratnya dia sengi amating tenia toma tua tenia anak-anak. Tetapi nareko narapi ni umur macua para lumemen ni di pasadia. Nasabah ia tu tau macua set di mibawan natajeng ia nari tu mati macua manibawa nasabah de nagaga lalena mati malulu. Tetapi yang masih muda engkau mau padua natajeng nareko de na mati malulu mati macuai. Tetapi de to na weting ri harap mati macua nasabah ni ganam misengi mati malulu ki. Madu kalau kue boleh ribatanna na karena macuai, tetapi dekna yang mana na kalau kumat dan na kalau kucua, nasabah engkau mato kalau kuloco. Bapak Ibu sekalian, yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita meyakini bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Dek gaga tahu tuo manenung tuo batu rilalena ia welino. Semua pasti melewati pintu kematian. Akan tetapi kematian waktunya dan tempatnya menjadi rahasia. Nah pasopu pengalah ta'ala sehingga dek gaga seti mudaru patau misengi alena upanna namati. Nasabah engkatu anneng nasobu pengalah ta'ala ri annenge sewa-sewa dek gaga seti muna rupa tau misengi nomor sedi napa sobui pengalah ta'ala sedi wani malepi ria senge Lailatul Qadar rila lena ulang ramalan dek gaga misengi waktu tepatnya kapan turun Lailatul Qadar. Nasabah magai rahasiana pengalah ta'ala. Kemudian yang kedua napa sobui pengalah ta'ala caina ri amala maja ia mabai cuek. Jadi ia tu nareko engka amala maja namun ima baik cu dena weting ri pandang hinteng maka dek tu nama gaga pak belecet mua tidak bisa dipandang hinteng. Nasabah wati jaji konirona taro caina pengalah ta'ala. Kemudian yang ketiga nasopui pengalah ta'ala riona ri amala mabai cuek ia madicengi. Amal kebaikan yang kecil juga tidak bisa dipandang enteng. Nasabah wadi jaji kotuna taro riona pengalah ta'ala. Tak berjalan runtuh ki batu malopo, runtuh ki duri di tengah lalengi. Dikhawatirkan angka aman namatu taulabe tak butui ajena madui angka aman namatu pamotoro labe na todoi duri pamotorona kita singkirkan duri itu, kita singkirkan batu itu wati jaji amala becu tetapi wati jaji konirona sopu pengalah ta'ala riona. Sehingga dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis yang disampaikan ada seorang mohon maaf pelacur kemudian menolong seekor anjing. Nah bukai sapatuna kemudian dia julurkan ke sumur apa napidung iya aswe amala mabaicu tetapi iya nasabari iya naletei mutama surga pamasena pengalah ta'ala nasabah konirona soburiona pengalah ta'ala. Sebaliknya ada juga riwayat yang pernah kita dengarkan seseorang yang mengurung kucing
dangkan na werengi andre nan niya inu na sabari na mati ia naronalite na pole cina pungalah ta'ala sehingga ia harus mempertanggungjawabkan menerima konsekuensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, na sopui pungalah ta'ala waling nari tengana tau mai gae sehingga mapasangi andre guruta ketika kita mendatangi tempat kerumunan, ketika kita memasuki pasar nareko angka tahu makala lai modelena, makala lai batena mapakaian, makala lai modelena mabicara, makala lai modelena joka de na wating riuja na sabak wati jagi walina pengelatan na pasobu ri tengana tahu mai gaya. Kemudian yang kelima, na sopui pungalah ta'ala pamasena risempajang lalu tengah atau sholat wusta. Berdasarkan riwayat nasama turusi tau pandritata maka dari asunge sempajang lalu tengah ia naritu sempajang asara dan nia sempajang subuh, karena kedua sholat ini merupakan sholat yang paling susah untuk dilakukan dan kebanyakan manusia meninggalkan kedua sholat ini dengan berbagai macam alasan. Kemudian yang keenam, na sopui pungalah ta'ala ajalan narita setia rupa tahu ya. Alena tau malapita Bapa Haji Anwar dena isengi alena lela di pamasena pungalah ta'ala di lalena ia ulangi, akan tetapi kematian itu datang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling cerdas di antara umatku adalah manusia yang senantiasa mempersiapkan dirinya menghadapi kematian kapan dan dimanapun ia berada, karena ia meyakini kematian itu bisa datang kapan dan dimana saja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Narik popolan yang matengan atas setia rupa tahu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun de nana wating ripat tanjeng de tona na wating ripagat kiri. Nah, yang menjadi pertanyaan dan menjadi renungan ketika esok pagi malaikat maut sudah menjemput kita, maka apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Malam ini bisa saja kita mempunyai segudang rencana untuk esok hari. Angka melok joka pasai baja koele, angka melok joka sikolai, angka melok joka kantaro tetapi itu bukan jaminan umur kita sampai esok pagi. Wedi jadi mate kimatu tengah beni menyusul almarhum. Bisa jadi besok malam pertama takziah kematian kita, sehingga nawat dipat tanjeng untuk papole dece nasabak ripat tanjeng amani angkai amatenge mak yului. Bapak Ibu sekalian yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah. Nah, apa sebenarnya yang perlu kita persiapkan? Maka Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pada buku tu menang buku doko na iya doko kabina malapti kabina magello ya naritu at-taqwa, agar ya takwa melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agana perintah pengelah ta'ala ya tona dipapole, agana pesangka pengelah ta'ala ya tona dibelai. Na sabak manasan itu reseseta tega anu madeceng, tega anu maja, tega anu halala, tega anu haram, tega apunan natawi, tega apunan tak sendiri. Kan tetapi ketika kita berbicara tentang perintah wajib, maka saya yakin dan percaya magallo manan, magallo ni sumpajata, magallo ni seketa, apa satoni kura malang, nariko angka papelale na wereki pengelah ta'ala, maka yakin dan percaya dalam hati kecil kita mempunyai niat untuk naik ke tanah suci.
tetapi perlu dipemegaiwi amala-amala para kuam mengiwat tinggi mencaji papatan timbangan baja sangadia dari umat. Karena asalamakan dari patawin ya solimulina pungalah ta'ala narek kopura ni ditimbang amala madecena si bawah amala majana narek komatana ni amala madecena maka saya sani tahu salama. Tetapi kapan amal keburukannya lebih berat dibandingkan amal kebaikannya, maka tentu akan melalui proses para kuam mengiwat tinggi pedek tak kurang amala majana. Makanya diadakan takziah para kuam mengiri loduangan ni almarhum riak dan pengiyamanana dosa-dosa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ingin saya sampaikan adalah sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Maka ada beberapa amalan-amalan yang ringan tetapi pahalanya sangat besar, pahalanya sangat menakjubkan. Maka inilah yang sejatinya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, senantiasa memperbanyak solawat. Tapamegaiwi salawat tak nenia papa salamata lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pernah bertanya, Ustaz, aga si gunana tolas salawat nenia papa salama lawan Nabi Nabi manasani tahu salama Rasulullah dijamin masuk surga. Untuk apa dikirimkan salawat dan taslim? Maka mapi bali andre gurutta maka da iya tu si tongat-tongan na naik komas salawat idi matona lisu iya Nabi akele barakan na camming iya salawai akele barakan na sentere nigi tau sentere kita mini, maka cahayanya akan terpantul kepada orang yang memegang senter itu. Jadi narek komas salawat iko nabita hakikinna idi matona lisui asalamakenna. Kemudian kenapa salawat ini bisa menjadi amalan yang dapat memberatkan timbangan kita? Angka sewa waktu. Nammi raja Nabi sallallahu alaihi wasallam angka naruntu malaika simata kedo jarina makutana Nabi ko Jibrilu Jibrilu niga malaika ya roh tulik kedo jarina. Tetapi jangan bayangkan tangan malaikat seperti tangan manusia, poncona ada kedo jarina. Pape baliwi malaikat Jibril maka Muhammad ia naro malaikat ditugaskan oleh Allah menghitung seluruh jumlah pasir yang ada di bumi, menghitung seluruh jumlah debu yang ada di bumi, menghitung semua tetesan-tetesan hujan yang ada di bumi. Maka Nabi tak repatu pagi senena Pape bali Jibril maka kawangan ni matan repadi sengena, tetapi engkau mau paseti aga-aga dena oleh bilang akare Nabi tak aga ya roh. Nape bali Jibrilu nareko setie tahu setie umamu masalah walau iko Muhammad dena isa bilang siaga pamale diwerengi di pengelatan. Maka inilah menjadi dalil bahwa salawat dapat memberatkan timbangan kita di akhirat kemudian. Jadi tak pemegai salawat Allahumma salli alaihi atau Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu nama lampe. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua yang perlu kita perbanyak adalah istighfar. Senantiasa bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan istighfar yang tembus dalam hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah manusia pilihan, manusia yang sempurna, manusia yang jauh dari kesalahan dan kehilafan. Tetapi Nabi tak tetei melu tobari pung Allah Ta'ala bekasiratu rilalana tasisoi. Dalam riwayat lain menyampaikan maka ada beka itu puluh Nabi tak toba rilalana tasisoi. Apalagi kita umatnya, manusia awam yang tidak menjamin dirinya dalam setiap hari tidak melakukan dosa. Nah, kenapa istighfar bisa memberatkan timbangan kita? Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Hasham menjelaskan bahwa ketika manusia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan, natati wa matanna iya naromatu wa matanna nareko ditimbang dega gawati timbang ina pakuatana. Dan ini juga diperkuat oleh pendapat Imam As-Subki. Maka daya mananna amalai ditimbang imatu angka matu sepi agaga dega gawat ditimbang ina pakuatana. Ya naritu sepi tahu melu toba di Allah Ta'ala, menyesali apa yang pernah ia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi. Nah teti wa matanna ia naro teti wa matanna matu patana timbangan amalak maricinna. Maka ini menjadi salah satu dalil bahwa istighfar dapat memberatkan timbangan kita. Kemudian selanjutnya yang dapat memberatkan timbangan kita adalah senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Tapamigaiwi bacai Al-Quran. Maka dari Nabi ta mangkara harfan min kitabillah falahu hasanah. Nigi tahu baca sedi huruf boleh kita na Allah Ta'ala membaca satu huruf di dalam Al-Quran falahu hasanah nolongan sedi deceng wal hasanatu bi asyri amsalha sedi deceng 10 pamalena. La aqulu alif lam mim harfun dena kana nabita alifu sedi hurufu walakin alifun harfun alifu sedi hurufu walamun harfun lam sedi hurufu wa mimun harfun mim satu huruf. Jadi narik puna baca ya alif lam mim mendapatkan 3 pahala 30 kebaikannya. Maka ini narik kodipa teman berapa huruf dalam Al-Quran. Maka yang regurutlah Imam Asy-Syafi'i huruf yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 10.027.000. Jadi ini manikali 10.027.000 dikali 10, maka itulah pahala yang kita dapatkan sekali menghatamkan Al-Quran. Maka saya mata timbangannya Bapak Ibu sekalian yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang dapat memberatkan timbangan kita yakni sedekah. Dipamigaiwi pas sedekata nasabak waram parang ia dibalancai rilalan na priyoy Allah Ta'ala, termasuk memasukkan harta untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah agama, pembangunan jalanan umum, rumah tahfiz, membantu fakir miskin, membantu yatim piatu, membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka ia tu apun na ngetak si tongat-tonganna nareko mate kibaja sangadia nasaba angka tu telu apun na ngana tawe nomor sedi anu nandrewe na capu tadi kita makan angkar yandre na capu mana sairi punna. Kemudian yang kedua anu dipakai na buru mana sairi punna. Kemudian yang ketiga yanari tu anu dibalanca ilalan na puluhe Allah Ta'ala manasan hidup. Kita mempunyai uang 10 juta di rumah, belum tentu hidup punna yak mamate kimatu baja sangadie, maka pasti akan diwariskan oleh anak cucu kita. Tetapi jika seandainya saja dialai cedi juta diputamai ke masjid
dibantu fakir miskinnya, dibantu anak biu-biunya, maka 1 juta itu adalah milik kita yang sesungguhnya. Dari komate kibaja sanga dia pasti akan dipertemukan. Maka itu acata ayat tu si tongan-tongan na warang parata dia punangi kolino buat jimato di tiwi letu ku akhirat, tetapi aja nanai di tiwi. Karena kapan kita yang membawa maka tidak akan sampai. Naik komate ki di pasilemega ki duita, di pasilemega ki ulawata dena letu ya tu. Tetapi aja nasa tawacata titip. Dititip kemana? Dititip di masjid, dititip di sekolah agama, dititip di rumah tahfiz, dititip di fakir miskin, dititip di yatim piatu. Mate pibaja sangat dia dapat runtuh di pengelah ta'ala. Bapak ibu sekalian, kemudian ini sedekah dapat mate nawal memang di pengelah ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Nigi kita syukuru kita berena pengelah ta'ala. Salah satu orang yang bersyukur ketika diberikan kelebihan harta yang membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka pasti akan ditambahkan. Nareko pengelah ta'ala mak janji engkau mau paga kira-kira ta'ala nale seri janji na pengelah ta'ala, tentu tidak ada. Sehingga saya masih ingat Andre Guruta berpesan seperti ini. Bahaja sangadi nareko angka agaga melo muali nade nagenna duimu asidagga kojolo barakuang mengina pagenna ke pengelah ta'ala. Contoh, angka agaga melo dielli alinna 10 juta rupiah, tetapi arwami juta duit ning berarti kurangi 2 juta. Ketika kita memakai konsep ini, berarti ala ni di juta, nain apa mau bagi-bagian, ala ni di juta, nain apa mau sedekah. Maka yakin dan percaya beberapa hari kemudian napagan negeri pengelah ta'ala, bahkan napalat ditopak. Akan tetapi nareko kali-kali na tahu emelo dipakai, kali-kali na padangkang emelo dipakai dengan cocok. Apa kuarua juta, melo kipakan na 10 juta, ya kodiale 7 juta na ya pada bagi-bagian. Jadi kurang mencaji 7 juta. Tetapi nareko kali-kali na pengelah ta'ala, maka sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti kata banget dia tuh. Hanya saja ini dia mua maega na umpuriki abat-abatan. Bapak ibu sekalian, kemudian sedekah tambah-tambah mau bicara di jadi mana ya kocak puni pajeton. Sedekah ada riwayat yang menyampaikan dahulu mardakum bis sedekah, sembuhkan orang sakitmu, sembuhkan keluargamu yang sakit bersedekah dengan sedekah. Jadi ayat kamu angka keluarga atau kita sendiri yang ada penyakitnya, yang menderita sakit, maka tidak apa-apa kita mengambil jalur ini bersedekah dengan bersedekah. Ayat kamu maceneni sapa pahura nare para saula sata, maka tidak apa-apa. Narek masih dekat ibadah sengadia, maka munculkan di dalam hati, maka puang memuarek masih dekatku, weding mencari jembatan, nalete nataraka lasa yang kaimat dibola di watak kaleku, nataraka lasa yang kaimat dibola di keluarga. Karena saya pernah diceritakan sebuah kisah nyata. Teman saya waktu saya masih kuliah di Jogja, dia menceritakan seperti ini. Ada seorang pemuda di mana ibu pemuda tersebut mengidap tumor di perutnya, sehingga ia mendatangi rumah sakit. Setelah melalui pemeriksaan, dokter memberikan keputusan, maka ieu tumore jalan satu-satunya adalah dioperasi. Jadi melo dioperasi. Kemudian sang pemuda ini merasa gelisah. Apa yang membuatnya gelisah? Karena ia memikirkan di mana saya mau mendapatkan
biaya untuk operasi ibu saya. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Tetapi riwayat tunna lisu boleh bosir. Akhirnya lepangi macinong dia wana Pertamina. Pada saat ia berteduh, angka naita anak mio telu ega indona tulima mio. Kemudian ia berpikir, malupui kapang ia telui anak mio nasabak ega indona. Kemudian terlihat kurus. Akhirnya tergerak hatinya, ia mengeluarkan sedikit uangnya. Jokai saparang yang rekanre, neling yang rekanre, nainapan ia telui anak mio. Setelah hujan berhenti, pulang ke rumah. Keesokan harinya, ia datang kembali menjenguk ibunya karena pada hari itu adalah hari di mana ibunya akan dioperasi. Tetapi setelah dokter memeriksa untuk kedua kalinya, alangkah terkejutnya dokter ini karena melihat tumor yang ada di perutnya itu menghilang. Tidak ada penting. Kemudian dokter ini bertanya, apa yang engkau baca? Amalan apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau makan? Apa yang engkau minum? Kenapa tumor yang ada di perutmu itu tiba-tiba menghilang? Aga naseng ialah pemakunai gaga ku baca deto gaga ku andre deto gaga ku minum. Tetapi riwayat tuku matinro katulu-tuluka saya bermimpi melihat 3 ekor kucing conga di langit. Nainapa meloduang ripong Allah Ta'ala neloduang kairo anak mionge barakuam mengitarak kailasaku. Ia narona sabari na tade tumorna yang keri apona na sabak pasidat kana anak nari watunna macinong diawana Pertamina. Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah kenyataan bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit yang kita derita. Bapak Ibu sekalian yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu asidat kami ini selagi masih ada diberikan kelapangan harta, selagi masih ada diberikan kelebihan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sabah narik komate ni lupa tawe narik koripitan ni yamananna amala marecenna pamalana sampajanna pamalana puasana pamalana sekana agana farjina na'mal salihah. Puang paling suna kasih cinam perilino puang paling suna si minggu mua puang paling suna kalunga semua puang paling suna si semua puang. Namun apa daya, ketika manusia sudah meninggalkan dunia, maka tidak mungkin lagi dikembalikan di dunia, meskipun alasannya ingin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amalan yang pertama manusia yang ingin ia lakukan jika seandainya diberikan waktu untuk kembali, yakni fasadak milu imasirka. Makanya ketika ada orang yang meninggal, kadangkala keluarga yang ditinggalkan ia dapat dimondrina biasa pada tahu, kemudian menyuguhkan makanan dan minuman, kemudian pahalanya itu ia limpahkan kepada almarhum dan almarhumanya. Karena memang dalam kitab An-Nawadir Andre Gurutta memberikan gambaran, maka rakyat narik komate tawe narega agak kiringan apalang termasuk kiriman sedekah, maka pada tulauna tahu malupu di tengah tahu masoi pada tulauna tahu mak baju KPKP di tengah tahu mak baju barue. Sehingga ini salah satu dalil nareko angka keluarga ta mati biasa tu angka mau papalina kenan reciwan nina telum penina pitum penina patapuna wanina 100 wanina dan seterusnya. Agak katana bukan nasi itu yang sampai kepada orang yang meninggal, karena orang yang sudah meninggal sudah tidak membutuhkan makanan seperti yang kita makan. Bukan pakaian itu yang sampai kepada orang yang sudah meninggal, karena sejatinya orang yang sudah meninggal sudah tidak membutuhkan pakaian seperti yang kita pakai saat ini. Ada sabah di kampung angka mau payaro ya ko angka keluarga nama mate ya ko melo imal lepe melini baju baru mecueto na lingo baju baru to matena
Yako orwane nalingan ni songko nalingan ni waju nalingan ni lipa yako makunray nalingan ni pakalu na inapara tiwir ni puima maka na imam angkay waju melo ka sampo ito mateku. Salah satu dalilnya adalah ini. Ada akatana iro akatana na reciwan niya talumpan niya melo kima pada pungat tau mega na inapa ipanre tau mega iya na romatu apala papanrewe eladdo ito matewe akatana na linga pakiang na inapa na tiwira puhima akatana barakuamang iya pakiangi na pake pa ima mas sampaja na pake pa ima maberejama apalan na matu iya pakiangi eladdo ito matewe. Karena ketika keluarga yang ditinggalkan menyuguhkan makanan seperti malam ini nareko manca ijuku nih, manca jidara nih watak kaleta. Maka setiap kali kita melakukan kebaikan, setiap kali kita mendirikan sholat, maka tentu ada bagian pahala yang didapatkan oleh almarhum. Nasabak magai, nasabak engkai pasidakana keluarganya yang diniatkan pahalanya almarhum. Sementara sedekahnya itu makibola nih watak kaleta, manca ijuku, manca jidara. Bapak Ibu sekalian yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya simpulkan daripada materi takziah pada malam hari ini, maka kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak amalan-amalan meskipun kecil, meskipun ringan, tetapi sangat menakjubkan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah senantiasa memperbanyak sholawat, senantiasa memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak sedekah. Nama muare iro amala-amala mawe cuy wedding mancaji papatana timbangan dari kuli timbang di matu amala tabaja sengadie wedding matana amala pada kita naya amala majata na mancaji ni saya tahu salama riolo na pungala taala. Bapak Ibu sekalian yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum saya menutup takziah ini, maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mengikhlaskan bacaan surah Al-Fatihah kita yang kita peruntukkan kepada alim al-bina almarhum Bapak Haji Anwar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bacaan surah Al-Fatihah kita menjadi kado dan pemberian terbaik untuk almarhum pada malam hari ini, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran ketabahan dalam melewati ujian ini. Maka dari Andre Gurutla na iya tu amatinge papada tu launa buana duriange pacodok-codok memo tu oli ngari saliweng, tetapi engka cenil lundra na tampuri lena. Kematian adalah salah satu ujian terberat, tetapi ketika kita mampu melewati ujian itu, maka yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat yang tinggi, tempat yang mulia, lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Nah, sanra yang mana di sekolata para kuama baja sangat dia narek konara pitoni pasukata lele kiri pamasena pengala taala rigau angkata na capuri dece na malomo buka itimun na tawe pada kiringa kipaduang na tabukna atin na tawe pada madampengi dosa-dosa na pada maringa maka yajena lauri bola atas heta baja sangat dia. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, bila ada kesilapan dan kehilafan mohon dimaafkan. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.